Selamat malam saudara, inilah Dialog Indonesia Bicara. Di tengah penularan COVID-19 yang masih tinggi di tengah pandemi, sejumlah inovasi dan inisiasi dilakukan oleh putra-putri bangsa untuk melacak orang-orang yang terinfeksi COVID-19, kemudian juga bisa memperkecil jumlah kematian akibat virus ini dan tentunya mempercepat penyembuhan bagi seluruh pasien COVID-19 di Indonesia. Berbicara mengenai inisiasi, malam ini kita akan bicara mengenai inisiasi terapi plasma konvalesen di Indonesia, dan sudah hadir di Studio 4 TVRI Dr. Teresia Monika Raharjo. Dr. Mo, selamat malam. Selamat malam Pak Oki. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Sama-sama Pak Oki. Dan sudah bergabung juga bersama kami Sekjen Palang Merah Indonesia, Sudirman Said. Selamat malam Pak Sudirman. Selamat malam Mas Oki, selamat malam Bu Dokter. Selamat malam Pak Sudirman. Terima kasih Pak Said. sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat ya. Baik, sebelum kami berbincang dengan Dok Mo dan juga Pak Sudirman, kami punya sebuah informasi awal mengenai apa itu terapi plasma konvalesen dalam tayangan yang berikut ini. Terapi plasma darah konvalesen kini sedang menjadi perbincangan sebagai salah satu cara untuk membantu mereka yang tengah berjuang melawan COVID-19. Menurut para medis, plasma konvalesen sebenarnya sudah lama dikenal sebagai sebuah metode terapi. Hal ini berpijak pada pemahaman bahwa seorang penyintas infeksi akan membentuk antibodi dalam tubuhnya setelah sembuh. Kemudian antibodi itu akan disimpan dalam plasma darah orang tersebut. Secara sederhana, terapi plasma konvalesen dapat dipahami sebagai transfer antibodi antara penyintas suatu infeksi kepada orang yang sedang mengalami infeksi. Terapi plasma konvalesen diberikan dengan cara mengambil plasma darah yang mengandung antibodi dari donor. Kemudian antibodi tersebut ditransfusikan kepada pasien yang membutuhkan. Lalu apa sebenarnya plasma darah konvalesen? Bagaimana efektivitas terapi plasma konvalesen? Apa saja syarat donor dan kriteria penerima plasma konvalesen? Saksikan Indonesia Bicara malam ini. Ya, ada banyak pertanyaan mengenai apa itu terapi plasma konvalesen. Akan kita tanyakan ke inisiatornya atau pelopornya malam hari ini di Indonesia. Beliau juga sudah mendapatkan rekor muri untuk inisiatifnya ini ya. Dr. Mo, kita bicara mengenai terapi plasma konvalesen. Ya. Sedang hits begitu ya, hype diperbincangkan di mana-mana mengenai ini terapi yang bagus dilakukan untuk bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Namun sebetulnya kalau tidak salah ini sudah dimulai sejak bulan April 2020. Inisiatifnya begitu ya. Kita ingin tahu Dok sebetulnya, ini mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Ya. Pada saat awal menginisiasi terapi plasma konvalesen ini, apa yang dipikirkan dan kemudian apa yang dilakukan untuk bisa meng-approach pemerintah untuk bisa melakukan hal ini? Jadi sebetulnya pada tanggal 18 Maret 2020, Pak Oki, saya mencoba mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Di dalam surat itu, saya memohon supaya terapi plasma konvalesen ini dijadikan salah satu alternatif untuk membantu rakyat dan pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini. Ya. Nah, kalau ditanyakan nih, apa sih yang membuat saya itu memikirkan mengenai hal ini? Pertama itu mungkin dari background latar belakang pendidikan saya. Saya ini dokter spesialis anestesi dan juga seorang konsultan ICU. Jadi saya banyak melihat pasien-pasien di ICU yang juga memang ada berbagai kondisi yang menggunakan terapi plasma. Jadi dari situlah saya memikirkan bahwa ini merupakan hal yang baik untuk mengatasi COVID-19 ini karena antibodi di dalam plasma penyintas COVID dapat kita gunakan untuk mengatasi dan membantu antibodi penderita COVID yang masih sakit mengatasi penyakitnya. Artinya ini bisa dikatakan semacam vaksinasi alami begitu ya untuk bisa menyembuhkan pasien COVID ini. Nah, ini kadang-kadang yang masyarakat itu suka mungkin juga karena masyarakat awam ya,
Pak Oki ya. Jadi ini adalah metode yang sebenarnya lebih tepat disebut imunisasi pasif. Jadi antibodinya kita dapatkan langsung secara instan dari para penyintas COVID-19. Oke, jadi transfer antibodi di saat antibodi sudah terbentuk, di saat penyintas ini sudah sembuh dari COVID-19 yang kemudian ditransfer ke orang yang di dalam tubuhnya ada virus corona, kemudian digunakan untuk melawan virus tersebut. Jadi kayak tambahan booster, antibodi instan. Tambahan pasukan begitu ya? Tambahan pasukan, jadi bisa memenangkan perang terhadap virus tersebut. Oke, nanti kita akan tanya lebih jauh mengenai bagaimana kemudian prosedurnya dan syarat-syarat lainnya. Saya akan ke Pak Sudirman Said. Pak Sudirman, pengobatan dengan terapi konvalesen ini seperti menjadi nyawa baru dalam dunia kedokteran Indonesia saat ini untuk bisa memberikan harapan hidup bagi pasien COVID-19. Kemudian tentu orang-orang yang ingin mendonorkan plasma ini mendatangi PMI untuk bisa memberikan plasma mereka. Apa yang dilakukan atau kesiapan seperti apa yang dilakukan PMI untuk bisa menerima donor plasma ini, Pak? Baik dari sarana, kemudian SDM-nya seperti apa? Jadi terima kasih Mas Oki, dan tadi Bu Dokter sudah menjelaskan awal mulanya, dan saya kira itu konsisten karena pada bulan-bulan April juga Kepala Lembaga Eijkman datang ke PMI membawa sejumlah jurnal penerbitan mengenai terapi ini, dan kemudian mengundang PMI bekerja sama melakukan satu kajian apakah ini bisa dilakukan sebagai jalan untuk terapi, dan alhamdulillah dari waktu ke waktu Lembaga Eijkman dan PMI menyimpulkan bahwa ini sesuatu yang layak dicoba sebagai ikhtiar. Jadi saya kira sebagai bagian dari ikhtiar itu kita apresiasi usaha-usaha para peneliti dan para dokter. Jadi di seluruh Indonesia ada 34 UDD, Palang Merah Indonesia. UDD adalah unit donor darah yang tersebar di 18 provinsi sekarang ini, yang sudah bisa atau sudah menjalankan donor plasma. Itu tersebar di 18 provinsi, dan saya kira sejak diluncurkan memang permintaannya cukup banyak. Statistik kita menunjukkan bahwa sehari itu permintaan ada 1.000 pasien, tapi yang baru kita bisa penuhi hanya 1/5-nya. Jadi memang permintaannya begitu besar, dan kami mendorong masyarakat, terutama para penyintas COVID, untuk mendonorkan plasmanya, tentu saja sesuai dengan syarat-syarat kesehatan yang ditentukan oleh para dokter. Begitu Mas Ogi. Baik, di 18 provinsi ini tadi yang disebutkan banyak peminat, artinya banyak penyintas COVID yang antusias mendonorkan plasma darahnya untuk bisa menyembuhkan pasien lainnya yang masih terpapar, begitu Pak Sudirman. Kemudian adakah hal-hal khusus, karena kita tahu PMI juga menerima donor darah begitu ya, adakah hal yang dibedakan di PMI baik untuk kasus atau mungkin orang yang ingin mendonorkan darah ataupun mendonorkan plasmanya begitu Pak? Tentu saja ada perbedaan treatment, Ibu Dokter lebih tahu, tetapi secara teknis kita memiliki sejumlah mesin pengambil plasma yang disebut aferesis. Kemudian dari situ para penyintas COVID yang memenuhi syarat diambil plasmanya, tentu sudah melalui tahapan-tahapan review, tahapan sampel, kemudian diyakini tidak ada lagi keluhan-keluhan selama beberapa hari tertentu, 14 hari terutama ya. Kemudian juga syarat usia, syarat berat badan, syarat kesehatan dan sebagainya. Jadi mesin itu disiapkan di tadi 34 UDD PMI seluruh Indonesia. Kemudian kalau pasien itu atau penyintas itu dianggap memenuhi syarat, maka bisa dilaksanakan pengambilan. Kebetulan saja pada 2 pekan lalu pemerintah telah meluncurkan gerakan nasional plasma konvalesen yang dilakukan di markas PMI. Pada waktu itu Pak Wakil Presiden melakukan pencanangan gerakan melalui online ini. Jadi insya Allah PMI dengan segala yang dimiliki, perangkat yang dimiliki, kemudian para ahli, para teknis yang dimiliki, siap mendukung sepenuhnya gerakan ini.
dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu jumlah pendonor makin banyak sehingga kebutuhan itu bisa dipenuhi. Meskipun tidak bisa seluruhnya, tapi minimal sebagian besar bisa kita penuhi. Baik, tadi Pak Sudirman menyebutkan ada syarat begitu, Dok, yang harus dipenuhi oleh pendonor untuk bisa mendonorkan plasmanya. Betul Sebetulnya sekali. Apa saja sih syarat? Sambil kita lihat ini ada informasi mengenai apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan seseorang untuk bisa mendonorkan plasmanya begitu. Iya, sebenarnya ada 3 syarat yang memang sebaiknya diketahui oleh masyarakat ya luas. Yang pertama itu dia memang harus merupakan penyintas COVID-19. Jadi memang dipastikan dengan syarat dulu terkonfirmasi positif COVID-19. Yang kedua itu dia 14 hari bebas gejala. Yang ketiga dia harus memang dinyatakan sembuh atau 2 kali PCR-nya negatif. Kemudian ada persyaratan lain juga yang tidak kalah penting. Itu adalah persyaratan yang memang sangat dibutuhkan untuk pasien safety, yaitu keamanan dan keselamatan pasien yang penerima dari donor itu. Yang juga ada di Palang Merah Indonesia atau PMI, yaitu usianya 18 sampai 60 tahun, sehat walafiat tanpa penyakit komorbid. Jadi tanpa penyakit penyerta, tidak ada hipertensi, tidak ada kencing manis, sehat walafiat. Dan kemudian dia juga harus membawa surat-surat. Jadi pernyataan-pernyataan yang surat-surat yang lengkap dan berat badannya minimal 55 kg. Baik. Jadi mungkin kayaknya saya nggak masuk. Padahal dan karena saya dokter juga, bukan penyintas juga. Iya, saya bukan penyintas, saya juga berat badannya kurang dari 55 kg. Ya, saya mungkin masuk tapi saya bukan penyintas juga ya. Iya, udah divaksin. Alhamdulillah belum ya. Oh iya, nanti semoga dapat gilirannya. Saya kebetulan sudah. Oh sudah, karena sudah. Saya nakes ya mudah-mudahan setelah ini ada vaksin khusus jurnalis ya. Waduh, ya tapi semoga semuanya lancar. Semoga semuanya lancar, amin. Jadi banyak syarat ya Dok yang tadi disebutkan untuk bisa menjadi pendonor. Seperti tadi kita lihat juga nih di layar kaca bahwa sebetulnya banyak syarat yang mesti, termasuk prasyarat yang disertakan PMI juga. Nah itu juga ada satu lagi, kadang-kadang orang-orang pada protes. Dok, mau kenapa tidak boleh perempuan? Iya kan? Karena kita memang mengutamakan laki-laki, ya kan? Sebetulnya bukan tidak diperbolehkan, tetapi tidak diutamakan. Jadi kita mengutamakan laki-laki ataupun perempuan yang belum pernah hamil atau tidak pernah keguguran. Dan keduanya baik laki dan perempuan itu tidak pernah menerima transfusi darah atau komponen darah sebelumnya. Jadi ya kita lebih mengutamakan laki-laki memang di sini. Baik. Seperti itu. Baik, tadi saya kembali lagi ya ke awal tadi di awal inisiasi ini dilakukan Dokmo, menyurati Presiden. Kemudian kita ingin tahu apa langkah dari pemerintah setelah itu yang dilakukan pemerintah untuk bisa menjembatani ide ini untuk kemudian diterapkan. Kemudian ada rekor muri juga. Ini panjang sekali yang akan saya tanyakan Dok, namun nanti saya akan sambung kembali. Kami akan balik dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi Dok, usai jeda berikut ini. Iya. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai terapi plasma konvalesen. Saya lanjutkan dengan Dokmo. Tadi kita bicara di awal inisiatif ini muncul. Tentu seperti biasa ada hal baru, ada pro kontra begitu ya. Betul di sekali. Awal inisiatif ini tentu ada muncul penolakan-penolakan juga saat itu Dok. Iya, itu merupakan hal yang biasanya wajar ya terjadi pada setiap orang atau setiap negara. Biasanya kalau ada hal yang baru itu kita menanggapinya juga ada bermacam-macam. Dan menurut saya itu bukan merupakan sesuatu yang disikapi dengan wah kenapa ini, tetapi memang itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Jadi saya tetap berkeinginan, berprinsip bahwa prinsip dasar saya itu adalah menolong. Dan tidak akan ada yang salah dengan menolong. Jadi menolong rakyat dan pemerintah sebagai warga negara Indonesia yang sangat mencintai negerinya,
ya saya akan maju terus gitu. Nah, dan saya bersyukur sekali seperti yang tadi sudah dinyatakan oleh Bapak Sudirman Said juga, bahwa waktu bulan April itu mulai perlahan-lahan itu dari pemerintah juga ada suatu tindak lanjut yang memang ternyata pada akhirnya itu akan berjalan seiring. Dan kemarin juga mencapai puncaknya itu pada tanggal 18 Januari 2021, di mana saya bertemu dengan Prof. David, deputi daripada Eijkman, saya bertemu Pak Yusuf Kalla, saya bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto dan juga menyampaikan apresiasi Pak atas Muhadjir. apa yang sudah diperlakukan. Ya, dan saya menyampaikan terima kasih terutama kepada Bapak Letjen Doni Monardo yang memang benar-benar memang dia itu mengambil saya dan dia itu mempercayakan tugas kepada saya di Satgas di sub bidang terapi plasma konvalesen Satgas COVID-19. Iya, sempat menjadi koordinator nasional juga untuk terapi plasma ini. Sebelumnya itu adalah koordinator dari tim TPK yang membidani lahirnya buku terapi plasma konvalesen tersebut. Yang sampai saat ini menjadi panduan nakes di seluruh Indonesia itu ya. Ya, sebenarnya tidak perlu terlalu wah khawatir atau apa, itu penata laksanaan awal. Jadi kita bisa memodifikasinya, bisa memperbaikinya sepanjang perjalanan memperbaiki ini. Baik, saya ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, tadi disebutkan dari seluruh permintaan yang bisa terpenuhi atau bisa dipenuhi oleh PMI hanya 1/5 dari total kebutuhan plasma konvalesen. Apakah ada usaha persuasif contohnya dari PMI untuk bisa memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa mereka setelah menjadi penyintas penting melakukan donor plasma ini, Pak Sudirman? Ya, tentu saja kita melakukan kampanye, termasuk bersama pemerintah kan mencanangkan gerakan nasional. Tadi Bu Dokter sudah menyampaikan bahwa sudah diadopsi sebagai program pemerintah dan alhamdulillah ini terus melinting. Tapi yang namanya donor itu kan memang sukarela, jadi kita tidak bisa maksa. Memang ada ide misalnya apakah tidak sebaiknya seluruh pasien yang sembuh itu diwajibkan. Itu nanti menjadi tidak sesuai dengan semangat dari donor. Karena donor itu apapun itu sifatnya sukarela. Jadi kita kampanye, kita sosialisasi termasuk dengan program seperti ini. Tapi minatnya sih alhamdulillah makin meningkat. Tapi tadi karena kemudian yang butuh jauh lebih banyak daripada yang mendonor memang menjadi ada gap. Tapi kita terus berusaha, seperti tadi Bu Dokter katakan, terus saja kita sampaikan pada masyarakat bahwa ini program bermanfaat, terbukti bahwa sejumlah upaya itu berhasil dilakukan, meskipun sekali lagi kita tidak bisa klaim bahwa hanya karena plasma. Bu Dokter sudah mengatakan ini booster, ini merupakan pelengkap dari proses penyembuhan pasien yang menderita COVID ini. Baik, dengan keterbatasan jumlah plasma darah yang bisa digunakan untuk pasien COVID ini, apakah PMI menerapkan prioritas pemberian untuk pasien, misalnya dengan pasien dengan kondisi yang sangat buruk, kemudian diprioritaskan untuk memberikan plasma ini, atau justru setiap ada permintaan, selagi masih ada, diberikan saja begitu, Pak? Kebetulan memang kita tidak pernah punya stok karena tadi jumlah yang membutuhkan jauh lebih banyak. Jadi kebijakan kita ya yang minta duluan kita berikan sesuai dengan spek yang dibutuhkan dulu saja. Nah, kadang-kadang kita memberi jalan. Kalau pasien bisa mencari donor di antara keluarga atau kolega, kemudian Palang Merah membantunya menyelenggarakan transfusinya atau mengambil plasmanya, kemudian yang dikirim kepada rumah sakit yang merawatnya, kemudian rumah sakit itu mentransfusikan kepada pasien. Jadi selalu ada jalan keluar, tapi intinya adalah 34 UDD seluruh Indonesia itu memang siap menjadi penyelenggara dari proses donor plasma ini. Baik, Pak Sudirman, layaknya donor darah seperti biasa untuk menjangkau lebih banyak orang lagi yang ingin mendonorkan darah, biasanya ya PMI itu menggelar, ya kita lihat banyak mobil-mobil yang mobilitasnya, yang mobile di sejumlah tempat begitu ya, tidak harus ke kantor PMI. Apakah hal yang sama juga akan dilakukan untuk bisa menjaring lebih banyak lagi penyintas COVID yang mendonorkan plasmanya ini, Pak Sudirman? Sulit daripada donor darah biasa, karena memang ada peralatan khusus yang harus digunakan.
Nah, tapi misalnya kemarin satu BUMN menyelenggarakan satu donor untuk karyawannya, itu bisa kita selenggarakan secara khusus. Jadi dengan kita bisa pindahkan peralatan, tapi dari sisi teknis memang lebih repot. Tapi tidak apa-apa kalau memang ada kelompok masyarakat atau kelompok perusahaan yang mau menyelenggarakan itu dengan jumlah yang besar, kita bisa layani dengan baik. Baik. Jika masyarakat yang memiliki keluarga yang sangat membutuhkan plasma darah ini, apakah mereka bisa langsung datang ke PMI? Kemudian apa yang prosedur yang perlu mereka lakukan begitu Pak Sudirman? Kan permintaan darah ke UDD itu dilakukan oleh rumah sakit yang merawat. Ya. Jadi kita biasanya mendapatkan permintaan itu, dicek stoknya ada atau tidak. Kalau stoknya ada, pasti diberikan. Kalau tidak ada, kita katakan mesti menunggu. Nah, kalau sambil menunggu, kebetulan ada anggota keluarga yang cocok speknya, anggota keluarga diperiksa, kemudian melakukan donor. Jadi donornya dicari sendiri, kemudian yang menyelenggarakan atau yang memfasilitasi adalah unit donor darah PMI. Baik. Untuk tingkat provinsi, Pak Sudirman tadi dikatakan ada 18 provinsi yang sudah bisa menyelenggarakan donor plasma ini. Apa yang dilakukan untuk bisa menjangkau lebih banyak provinsi lagi? Bagaimana kemudian kesiapannya di masing-masing provinsi yang saat ini belum bisa melakukan hal ini, Pak? Pada dasarnya begitu peralatan aferesis itu diberikan, setiap UDD bisa menyelenggarakan. Hanya ada istilahnya itu ada CPOB, bersertifikat CPOB, cara pembuatan obat yang baik itu sudah bisa dilakukan secara mandiri. Tapi yang belum, UDD yang belum, tetap diawasi, dibimbing atau di guide oleh UDD yang sudah mendapatkan sertifikat CPOB. Jadi kita mungkin dari waktu ke waktu akan memperluas jangkauan layanan itu, apalagi kalau dibayangkan bahwa jumlah penyintas ini yang bersedia donor makin banyak, kemudian juga kemungkinan proses ini akan masih berlangsung lama. Jadi insya Allah dari waktu ke waktu yang semula hanya beberapa provinsi sekarang makin luas. Jadi kita akan perluas terus pelayanannya. Baik, Pak Sudirman, terkait dengan kampanye tadi, ini terakhir Pak ya, apa yang perlu disampaikan terutama bagi masyarakat yang merupakan penyintas COVID, bagaimana menimbulkan kesadaran mereka untuk bisa melakukan donor plasma ini, Pak Sudirman? Ya, jadi yang paling penting adalah donor plasma ini aman dan tentu saja sangat bermanfaat bagi penderita COVID. Kemudian terbukti bahwa dari riset yang dilakukan oleh lembaga Eijkman, kemudian oleh rumah sakit yang menggunakannya, 95% dari pasien yang statusnya itu ringan dan menengah terbukti sembuh, dan kemudian tidak perlu khawatir karena pasti sebelum melakukan donor akan dilakukan pemeriksaan apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi kita percayakan pada tim dokter, pada tim yang menjadi penyelenggara dari donor ini. Dan kenapa ini menjadi penting? Karena sejauh ini obat kan memang belum ditemukan. Karena itu seluruh ikhtiar yang bisa meringankan beban, mengurangi tingkat kematian menjadi sangat penting. Dan ini adalah tindakan kepahlawanan dari para penyintas COVID untuk menolong sesama menghindari kematian. Begitu Mas Iko. Saya Mas Oki ya. Terima kasih, tidak apa-apa. Pak Sudirman, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini, pandangannya dan juga imbauannya. Kita berharap bahwa makin banyak penyintas ini yang sadar untuk bisa menyalurkan dan juga mendonorkan plasma darahnya. Sukses terus dan salam sehat Pak Sudirman Said, Sekjen Palang Merah Indonesia. Selamat malam. Bu Dokter. Ya, terima kasih. Baik, demikian Pak Sudirman Said, Sekjen Palang Merah Indonesia. Betul. Nanti kita akan bahas lebih jauh, Dok, sebetulnya lebih jauh mengenai plasma konvalesen. Apakah bisa dilakukan berulang oleh orang yang sama dan kemudian continuity-nya, saya sampai salah bicara ya. Saking bersemangatnya ya. Keberlanjutannya akan seperti apa nanti? Justru ini ada satu hal positif yang benar-benar bisa bermanfaat bagi pendonor yang sering mendonorkan plasmanya. Nah, kita apa itu manfaatnya, Dok ya? Nanti kita akan Iya. sambung perbincangan usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali.
Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai plasma konvalesen, harapan baru pasien COVID-19 di Indonesia. Masih bersama kami pelopor terapi plasma konvalesen di Indonesia, Dr. Teresia Monika Raharjo, Dr. Mo, dan juga sudah bergabung bersama kami saat ini seorang penyintas COVID-19 dan juga penerima plasma konvalesen, Dr. Khoirul Hadi. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Terima kasih dok sudah bergabung. Selamat malam Dr. Khoirul, ketemu di sini kita ya. Iya dokter Mo. Baik, juga sudah bergabung bersama kami penyintas COVID-19 juga dan nanti juga akan bergabung pendonor plasma konvalesen Mario Satrio. Sebelum saya ke Pak Khoirul, saya lanjut lagi ke Dr. Mo. Dok Mo. Masih penasaran ya? Penasaran. Banyak pertanyaan. Ada sesuatu yang positif, keuntungan yang didapatkan oleh seseorang yang telah mendonorkan plasma darahnya. Apa itu dok? Nah itu loh ya. Jadi kan kebanyakan masyarakat itu di kita berpikir, wah kalau saya ngedonorin plasma saya, antibodi saya habis dong gitu kan. Yeah. Tapi berdasarkan pengamatan dan juga data-data penelitian, maka malah justru multiple donor atau pendonor yang sering mendonorkan plasma konvalesennya itu justru antibodinya bertahan lebih lama dengan kadar yang cukup tinggi. Jadi jadi sebetulnya boleh berulang kali melakukan ini, donor plasma ini? Iya betul. Kebanyakan kurang lebih 3-4 kali gitu ya. Karena kan kalau misalnya kadar antibodinya sudah turun ya pasti kan tidak bisa dilakukan lagi. Ya. Tetapi justru ada kecenderungan orang-orang yang melakukan donor plasma berulang kali, kadar antibodinya itu bertahan pada kadar yang cukup tinggi dengan waktu yang lebih lama. Oke, jadi keuntungan yang didapatkan itu sebetulnya buat diri sendiri juga, buat orang lain juga. Betul. Kamu dengan memberi, kamu akan menerima. Baik, check and give-nya itu langsung di depan mata ya. Terbayar lunas. Terbayar lunas. Kami akan ke Dr. Khoirul. Dr. Khoirul adalah seorang penerima plasma konvalesen. Bisa diceritakan dok sebetulnya dari awal menjadi pasien COVID-19 hingga kemudian mendapatkan plasma ini seperti apa kisahnya begitu dok? Kisahnya ya mulanya saya positif, kemudian masuk ke bangsal isolasi, 3 hari kemudian tambah berat, masuk ke ICU COVID. Hari kedua, hari ketiga saya mendapatkan terapi plasma konvalesen. Jadi waktu itu ya kita sudah prepare dari awal untuk dicarikan kandidat untuk pendonornya, gitu ya. Jadi berapa kantung yang saat itu dibutuhkan plasmanya ini sehingga kemudian bisa menyembuhkan Dr. Khoirul? Saya mendapatkan 2 kantong plasma yang berasal dari 1 orang pendonor, gitu ya. Nah, setelah 4 hari pemberian plasma itu saya diperiksa swab PCR, hasilnya langsung sudah negatif. Luar biasa, 4 hari setelah mendapatkan donor plasma ini? Iya. Oh baik, artinya respon tubuh sangat cocok dan cepat, kemudian membentuk antibodi yang sesuai dengan tubuhnya dan melawan COVID-19 ya. Dr. Khoirul ini contoh pemberian plasma yang baik, benar, tepat guna. Tepat guna, baik. Dokter, di saat itu kapan kejadiannya ya? Kalau untuk COVID kemudian positif dan mendapatkan donor itu kapan dok? Saya masuk rumah sakit itu kalau nggak salah tanggal 25 November, kemudian 28 November itu saya masuk ICU, terus tanggal 1 itu saya mendapatkan terapi plasma. 1 Desember ya tepatnya? Iya, 1 Desember plasma. Dan 4 hari kemudian dinyatakan negatif COVID-19? 4 hari kemudian dinyatakan negatif COVID-19. Baik. Selain Dr. Khoirul, kami juga sudah terhubung dengan seorang penyintas COVID juga dan juga pendonor plasma konvalesen, Mario Satrio. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Ya, Pak Mario, terima kasih sudah bergabung di TVRI. Ya. Jadi, kapan tepatnya Anda
positif COVID-19 dan kenapa terpikir untuk mau mendonorkan plasmanya, Pak? Ya, saya menerima informasi bahwa saya positif COVID itu di tanggal 21 November 2020 yang lalu. Kemudian saya dirawat di rumah sakit kurang lebih sekitar 21 hari. Cukup lama juga ya, 21 ya, hari. Dan dinyatakan negatif pada tanggal 12 Desember 2020 yang lalu. Dan setelah itu Anda memutuskan untuk menjadi pendonor, kapan lebih tepatnya menjadi pendonor ini mulainya kapan? Ya, pada awalnya saya memang sudah berencana untuk ingin mendonorkan plasma, cuman karena memang saya sudah sebulan tidak masuk kantor, jadi pekerjaan itu menumpuk di kantor. Jadi saya rada kesulitan untuk mengatur waktu bisa datang ke PMI, di mana tempat unit transfusi darah. Pemicunya adalah ketika suatu saat saya menerima WA bahwa ada yang membutuhkan donor dengan golongan darah yang sama dengan saya. Dan dari situ saya mulai mencoba untuk bisa mendaftar ke Halo Donor Plasma milik PMI. Kemudian dari situ saya diwawancara, kemudian saya lolos wawancara dan saya datang pada tanggal 14 Januari yang lalu untuk mendonorkan plasma saya yang pertama. Itu. Baik, Pak Mario, sebelum memutuskan menjadi pendonor, apa literasi yang Anda dengar mengenai plasma konvalesen? Tentu Anda sudah banyak mengetahui dan membaca juga seperti apa plasmanya, prosedur donor seperti apa. Literasi seperti apa yang Anda ketahui sebelum menjadi pendonor tentang plasma konvalesen ini, Pak? Ya, pada saat itu yang saya tahu hanya secara prinsip bahwa plasma itu memberi kekebalan tubuh pada penerima. Jadi imun yang saya hasilkan itu seolah-olah diambil, kemudian dimasukkan ke dalam penderita COVID sehingga dia mampu untuk bertahan melewati COVID tersebut dari imun saya. Cuma secara khusus mengenai prosesnya, kemudian ternyata saya dihadapkan pada sebuah alat semacam alat pencuci darah seperti itu ya. Itu baru pertama kali saya lihat di tanggal 14 Januari itu, bahwa prosesnya memang cukup memakan waktu kira-kira hampir 1 jam. Yang kedua kemarin yang tanggal 30 Januari hampir 1,5 jam untuk bisa memperoleh sekitar 450 cc plasma darah saya. Baik. Tadi Dokmo mengatakan bahwa seorang pendonor bisa melakukan 3-4 kali donor konvalesen. Apakah Pak Mario juga berpikir akan melakukan donor kedua, ketiga, dan keempat setelah ini, Pak? Sudah kedua ya? Ini sudah kedua? Kebetulan kemarin saya diberi kesempatan untuk yang kedua kalinya tanggal 30 Januari. Pihak PMI menelpon saya untuk menawarkan apakah saya bersedia. Saya langsung mengatakan bersedia. Dan Sabtu kemarin saya juga sudah tanyakan apakah saya boleh untuk ketiga kalinya, masih boleh, dan saya berencana untuk 2 minggu lagi saya ingin mendonor plasma untuk ketiga kalinya. Baik, tentu kondisinya saat ini Pak Mario dengan tadi cerita dari Dokmo, kondisi antibodinya jauh lebih baik, bertahan lama juga dengan tentunya efek terhadap tubuhnya juga baik juga ya. Ya, salam hormat saya untuk Pak Mario nih. Baik. Karena sangat luar biasa, saya sangat menghargai kesediaan Pak Mario untuk menjadi donor plasma dan saya juga bersama tim dan juga bersama tim TPK dan juga semua orang yang terlibat bersama dengan PMI dan BNPB juga sangat mengharapkan para penyintas COVID mendonorkan plasmanya. Baik. Nanti kami akan lanjutkan ke Dokmo dan juga Dr. Khoirul yang ternyata juga seorang pegiat kampanye donor plasma konvalesen. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan mengenai plasma konvalesen yang merupakan harapan baru bagi pasien COVID-19. Saya ke Dokmo dulu terlebih dahulu. Dok, di saat banyak diinterogasi karena banyak yang pengen kita kulik ya dari dokter yang merupakan pelopor terapi konvalesen di Indonesia. Rekor muri sudah dipecahkan untuk inisiatif ini begitu ya. Dok, di saat seseorang mendonorkan plasma konvalesen tentu
bisa 2, 3, 4 kali. Satu orang menyelamatkan bisa 4 nyawa. Seharusnya. Iya. Jadi ini sebetulnya dari pendekatan manapun, termasuk teologi pun, keagamaan, ini penting dan juga bisa dilakukan sebetulnya, Dok ya. Karena memang menyadarkan masyarakat ini penting dilakukan. Sebenarnya bukan bisa dilakukan, tapi memang terpanggil untuk melakukannya karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita membalas kebaikan Tuhan Yang Maha Esa dengan mendonorkan plasma kita. Dan in return itu kita mendapatkan kekebalan yang lebih lama, kemudian kita juga bisa menyelamatkan sesama kita. Itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Baik, saya ke Dr. Khairul. Dok, dokter kan juga seorang pegiat kampanye donor plasma konvalesen. Apa yang dilakukan untuk bisa memaksimalkan kesadaran masyarakat, terutama penyintas COVID, untuk mau mendonorkan plasma darahnya, Dok? Iya, jadi saya setelah sembuh menyadari setiap hari ada orang butuh plasma di beberapa WhatsApp, ya, di beberapa WA group banyak orang cari plasma. Dari situ saya terinspirasi membuat suatu aplikasi atau situs namanya akdoplag.com, singkatan dari Aksi Kemanusiaan Donor Plasma Konvalesen. Di situ menjadi pertemuan antara penyintas COVID yang mau berdonor dengan pencari plasma. Sehingga bagi para penyintas COVID yang punya kendala-kendala psikologis untuk berani datang langsung ke PMI, maka ada wadah yang bisa untuk mendaftarkan diri sebagai pendonor di aplikasi akdoplag.com. Sehingga nanti antara pencari dan pendonor itu berjodoh sendiri, yang mungkin ada kedekatan satu kota. Nah, ini bisa saling janjian dan meminta kerelaan mendapatkan plasma dari para penyintas yang sudah mendaftarkan di akdoplag.com ini. Baik, luar biasa, Dr. Khairul. Saya kembali ke Dokmo. Di luar negeri, apakah orang-orang sudah melakukan hal yang sama untuk terapi konvalesen ini? Plasma darah ini juga sudah digunakan tidak untuk bisa menyembuhkan pasien COVID ini? Sudah. Bahkan negara Cina sebagai epicentrum daripada COVID-19 ini juga melakukannya. Amerika juga sudah melakukannya. Italia melakukannya. Semua negara juga, Iran juga melakukannya, dan terakhir itu Inggris juga melakukannya. Bahkan dari informasi yang saya terima tanggal 20 Januari, Inggris mulai lagi melakukan pengumpulan donor. Itu mulai lagi karena dia melihat berdasarkan penelitiannya itu memang hasilnya belum dikeluarkan, tetapi ada waktu yang tepat yang diperlukan untuk pemberian plasma ini supaya berhasil. Tadi sudah dinyatakan oleh Pak Sudirman Said bahwa pada pasien-pasien dengan gejala sedang itu memang efektivitasnya itu terbaik di sana. Oke. Ya, nanti kita tunggu hasil dari Litbangkes dan Kemenkes Penelitian Nasional. Kita ada loh penelitian multisenter di Indonesia, hebat loh Indonesia. Jadi harapkan jadi acuan negara-negara lain begitu ya untuk bisa menggunakan plasma konvalesen ini. Ya, justru itu sebenarnya tujuan awal itu adalah saya ingin supaya terapi plasma konvalesen ini menjadi salah satu gerakan nasional. Dan ternyata saya berterima kasih kepada pemerintah bahwa ini sudah menjadi kenyataan pada tanggal 18 Januari 2021 yang kemarin. Yang kedua, saya ingin bahwa Indonesia menjadi trendsetter. Jadi negara-negara tetangga itu akan melihat kita, dan ini adalah hal yang sangat positif untuk Indonesia, gitu kan. Dan kemudian yang ketiga ini, terapi plasma ini sebenarnya mengandung saripati dari Pancasila. Apa itu? Gotong royong. Baik. Ya, jadi dengan terapi plasma konvalesen ini kita kembali sebagai bangsa yang besar, kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Baik, luar biasa. Ini kita harapkan Dr. Mo sudah memulai untuk menginisiasi plasma konvalesen. Kita harapkan Indonesia juga akan menjadi trend center tadi disebutkan ya, menjadi acuan negara lain di saat kita juga punya buku tata laksana. Panduannya sudah dikeluarkan oleh Dokmo sendiri untuk digunakan saat ini di seluruh lembaga
kesehatan ya di Indonesia. Iya, sebagai panduan awal ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Khairul. Kadang-kadang kita malah bercakap-cakap melalui WA ya, WA chat ya. Karena beliau itu tidak hanya menerima plasma, tapi dia menindaklanjutinya dengan cara bersyukur membuat Akdoplas. Baik. Dan itu suatu yang luar biasa. Baik. Pak Mario, terakhir, sebagai penyintas, apa yang ingin Anda sampaikan terhadap penyintas lain yang saat ini mungkin masih takut nih untuk bisa mendonorkan plasma darahnya? Apa yang ingin disampaikan, Pak? Baik, saya ingin sampaikan tentunya karena saya hari-hari ini melihat betapa besar penambahan mereka yang mengalami positif COVID-19. Jadi saya mengharapkan teman-teman yang sudah menjadi penyintas, tadi sama seperti yang disampaikan Dr. Teresia tadi, bahwa kita ini mewujudkan rasa syukur kita sudah sembuh dari COVID dengan berbuat baik pada sesama melalui donor plasma ini. Tentunya kita berdonor plasma ini tidak ingin dipuji-puji orang, tidak ingin diundang juga di dalam acara seperti ini, tapi yang penting motivasinya adalah bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita atas kesembuhan yang kita terima. Nah, melalui kesempatan ini saya juga sekali lagi ingin sampaikan, mari kita berdonor plasma. Donor plasma hampir tidak ada biayanya, begitu ya. Hanya butuh luangkan waktu dan datang ke PMI tempat yang resmi untuk mendonorkan plasma, maka beberapa atau banyak nyawa akan terselamatkan. Baik. Terima kasih. Baik, Dr. Khairul, mungkin hal yang sama, apa imbauannya? Dan kemudian bagaimana masyarakat bisa menjangkau aplikasi yang sudah Anda ciptakan untuk bisa menjadi pendonor plasma darah ini, Dok? Ya, terima kasih. Jadi kepada siapapun penyintas COVID, mari berbondong-bondong, berrela, bersedekah plasma konvalesennya. Anda akan menjadi pahlawan kehidupan, Anda akan menjadi pahlawan kemanusiaan bagi segmen-segmen keluarga yang tadinya nggak punya harapan, mungkin mau kehilangan salah satu anggota keluarganya, itu menolong, berarti Anda menjadi pahlawan kehidupan bagi keluarga tersebut. Dan ini akan luar biasa sekali kalau kesadaran ini sangat bisa terbangkitkan bagi semua penyintas COVID, ya. Jangan takut, jangan bersembunyi, jangan malu, malah tunjukkan bahwa sebetulnya Anda punya kesempatan untuk menjadi pahlawan. Dan insya Allah dengan bersedekah plasma, insya Allah itu pahalanya surga itu, Mas. Amin, amin. Baik, saya ke Dok Mo. Dok, plasma darah konvalesen digunakan untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Setelah misalnya nanti COVID selesai, semua sudah divaksin, COVID sudah menjadi sesuatu yang mungkin sudah biasa saja. Apakah terapi plasma ini masih bisa kita gunakan untuk penyakit lain contohnya? Jelas, terapi plasma ini long lasting. Iya. Ya, karena sebelumnya juga sudah digunakan untuk terapi virus, ya seperti MERS, H1N1, SARS, kemudian Ebola, dan juga selain itu juga pada kondisi-kondisi tertentu di mana ada pasien-pasien yang membutuhkan plasma. Kedepannya juga tetap akan digunakan. Tetapi hal yang harus kita ambil di sini adalah di negara kita mungkin menjadi suatu negara yang pelopor juga dalam hal big data dan bank plasma. Dan itu akan merupakan suatu kekuatan di masa depan gitu, Pak Oki, karena di masa depan kita tidak akan pernah tahu. Terapi plasma tetap dibutuhkan untuk penyakit-penyakit tertentu dan kita juga tidak akan pernah tahu ada apakah agen penyakit lain yang mungkin ada. Jadi setidaknya kita sudah mempunyai jaringan yang kuat dan kita bisa menyatakan bahwa di negara Indonesia ini sudah bisa mengatasi COVID pandemi ini secara bersama-sama. Baik. Jadi ya ini merupakan bekal kita. Terkait bank data atau bank plasma itu ini sebuah rintisan baru juga ya bagi kita ya. Apakah sudah ada hal besar yang dilakukan untuk bisa mewujudkan ini ke depan agar bisa menjadi sesuatu yang sustain begitu di Indonesia? Kebetulan saya di dalam sub bidang terapi plasma dan saya berkoordinasi dengan Dr. Linda. Dia adalah ketua sub bidangnya dari PMI. Dan memang saat ini yang sudah kita mau laksanakan adalah kita membentuk suatu website dengan
adanya keterpaduan atau link antara PMI, BNPB, dan organisasi-organisasi terkait. Selain gerakan pencanangan yang telah saya utarakan tadi. Dan kita juga telah mengadakan dengan PMI-PMI itu ada front desk, baik di PMI maupun rumah sakit yang terkait. Dan juga kita telah menghimbau kepada teman-teman sejawat saya, ya, sama tenaga medis, ya, untuk segera memberikan surat permohonan plasma bagi pasien-pasien yang sudah masuk stadium sedang. Sedini mungkin? Iya, sedini mungkin. Jadi dalam penelitian itu juga dinyatakan bahwa pemberian dalam 72 jam pertama itu memiliki efektivitas yang paling tinggi. Jadi kita mencegah perberatan atau memberatnya penyakit dari sedang ke berat dan berat ke kritis. Jadi efisiensi daripada plasma, efisiensi juga dari tenaga kesehatan, efisiensi juga dari workload atau beban kerja daripada rumah sakit. Baik, dokter, terima kasih banyak waktunya hari ini sudah hadir di sini, dan terima kasih untuk inisiatifnya menjadi pelopor donor plasma konvalesen di Indonesia. Ini tentu sebuah hal baik bagi kita dan juga bangsa Indonesia, sehingga kemudian kita berharap dengan adanya gerakan ini akan membuat Indonesia nanti terbebas dari COVID-19 dengan donor yang diberikan oleh para penyintas COVID-19 di Indonesia. Terima kasih juga untuk Dr. Khoirul Hadi, penyintas COVID-19 dan juga pernah menerima plasma konvalesen. Semoga kampanye donor plasma darah ini akan terus digaungkan, Pak, sehingga lebih banyak lagi penyintas, karena jumlahnya sekarang banyak sekali ya di Indonesia. Iya, banyak sekali untuk bisa mau kemudian mendonorkan plasma darahnya. Terima kasih juga Pak Mario Satrio, terima kasih juga sudah mendonorkan plasma darahnya untuk seluruh pasien COVID-19, sejumlah pasien COVID-19 yang menerima plasma darahnya. Terima kasih Pak Mario. Baik. Ya, kita harus bersatu padu lah. Tidak mungkin kita bisa keluar sendiri-sendiri. Jadi himbauan saya terakhir kepada semuanya, rakyat Indonesia, baik juga medis dan non-medis, marilah kita bersatu padu, mengusahakan segala sesuatu, dan karena hanya dengan persatuan kita bisa keluar dari COVID-19. Baik, sesuai dengan tadi disebutkan Pancasila ya, gotong royong menyembuhkan Indonesia dari COVID-19. Terima kasih Dokmo sudah hadir, Dr. Teresia Monika Raharjo, pelopor terapi plasma konvalesen di Indonesia, dan kami tutup Dialog Indonesia Bicara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam, sampai jumpa.